beliau mengisahkan memberikan satu peringatan kepada kita bahwa sesungguhnya hati-hati dengan yang namanya ghibah, merasani menggunjing orang, menyebutkan tentang keadaan orang sedangkan orang itu tidak di hadapannya, dan yang disebutkan adalah suatu hal yang buruk yang tidak disukainya. Itulah yang namanya ghibah. Ghibah itu menyebutkan keadaan saudara kita muslim yang lain, padahal itu benar. Jadi kalau kita menyebutkan sesuatu yang tidak ada pada saudara kita, maka itu namanya fitnah, bukan ghibah lagi. Jadi yang namanya ghibah itu apa yang diucapkan itu memang benar, bukan salah, bukan mengarang, tidak. Memang ada pada orang itu, tapi orang itu gak suka dengan keadaannya kalau kita sebutkan tentang perkara tersebut. Maka beliau mengingatkan bahwa sesungguhnya perkara yang namanya ghibah ini dosanya besar sekali. Ada satu kejadian beliau katakan bahwa ada orang-orang saleh di masa dahulu. Dalam riwayat disebutkan bahwa itu adalah Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid dalam riwayat beliau itu biasa punya wirid-wirid. Maka pada suatu saat beliau itu sebelum tidur keluar jalan ke pantai. Ke pantai ternyata melihat ada seorang pemuda yang kerjaannya di situ dilihatnya hanya mengambil sayur-sayuran yang jatuh. Kalau orang bawa sayur-sayur jatuh, kemudian dia ambil itu sayur-sayurnya. Sayur-sayurnya diambil, lalu apa? Dicuci pakai air laut. Dicuci pakai air laut biar asin. Setelah itu dimakan. Jadi kerjaannya begitu orang pemuda ini. Maka beliau melihat ini orang masih muda, dalam dirinya, dalam hatinya mengatakan ini seharusnya dia bisa bekerja dengan pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan semacam ini, bisa mendapatkan hasil yang lebih besar. Kok hanya punya pekerjaan ngambil sayur-sayur yang sudah jatuh, dicuci pakai air laut dan dimakan. Maka itu pekerjaan semacam ini dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih. Maka pada malam harinya setelah selesai dia pulang ke rumahnya, mau baca wirid nggak bisa. Jadi sumpah keadaan dirinya, mau baca wirid nggak bisa. Akhirnya tidur. Ini apa? Karena sebab maksiat yang dikerjakan. Sebab maksiat yang dikerjakan menyebabkan terhalangi untuk membaca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun nggak bisa, nggak nyaman lah untuk baca zikir di masa pada saat itu, sehingga akhirnya dia pun tertidur malam itu. Dan ketika tertidur didatangi oleh dua orang, dibawakan jasad daripada pemuda tadi dalam keadaan mati. Dikatakan kepadanya makan ini. Maka Imam Junaid dalam kisah itu menanyakan, saya disuruh makan manusia ini gimana? Ya kan kamu itu tadi sudah ghibah, sudah ngerasani orang. Loh, saya kan cuma ngomongnya cuma dalam hati, nggak terucap lisan saya. Bagaimana bisa dikatakan ghibah? Maka dikatakan kepada beliau, orang seperti engkau ini harusnya nggak boleh ghibah walaupun dalam hati. Ini orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya nggak boleh ghibah. Padahal ghibah itu ngerasani itu baru dihukumi kalau sudah diucapkan, tapi ini baru dalam hati saja, tidak boleh dan tidak layak menunjukkan bahwa mereka orang-orang saleh itu sampai hatinya yang terbesit dalam dirinya itu semuanya baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang terlintas dalam diri mereka kecuali pasti baik. Ini orang-orang yang sudah luar biasa sehingga ingatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah semacam itu, jangan kita berburuk sangka lah kepada mereka ini, orang-orang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampaknya biasa-biasa saja, tapi hatinya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga maksiat yang dikerjakannya dengan dia itu apa istilahnya merasani walaupun dalam hati, itu mencegah dirinya untuk ibadah, sehingga ibadahnya terhalangi. Mau baca wirid nggak bisa, mau qiyamul lail nggak bisa. Lu kenapa?
ada maksiat yang tadi dikerjakan baru sekali saja dia kerjakan, itu pun dari dalam hatinya saja sudah berpengaruh kepada dirinya. Maka kita lihat dari kita ini bagaimana ya. Bagaimana dengan makna-makna yang ada dalam Al-Quran, memahaminya. Kalau hilang, wah hati-hati. Yang mulainya sunnah-sunnah Nabi SAW, bahwa kelezatan di dalam berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini dicapai oleh mereka dan kita ya sama-sama saja. Ya. Kalau kita hilangkan maksiat-maksiat tersebut, itu akan dirasakan oleh siapapun yang mau berusaha. Maka dalam mimpi tersebut malaikat yang datang kepadanya mengatakan idhab mustahilahu, kamu nanti besok pergilah dan minta halalnya sama orang itu, ya, minta maaf ya, karena kamu sudah minta halalnya ya. Maka ulama asbah sobat ketika pagi harinya maka didatangi, dilihat di pantai masih ada orang yang seperti biasa kerjaannya juga mengambil sayur-sayuran lalu kemudian dimakannya sayur-sayur itu. Begitu dia datang, falamma aqala alaihi kasyafahu. Ya. Begitu datang Rasul kemudian orang itu mengatakan, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan. Tumbah ada ya. Orangnya juga orang saleh ini yang ngambil sayur itu. Maka ketika datang dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bagi orang yang mau taubat, beriman dan beramal soleh, kan sudah melakukan kesalahan dan melakukan kesalahan, maka ditebak itu sama beliau orangnya pemudanya, sehingga kemudian dikatakan bahwa Allah itu maha pengampun. Kalau kalian mau taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akhirnya taubat, minta maaf, minta halalnya, sehingga mudah lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana Allah menitipkan rahasia-rahasia kepada hamba-hambanya, sehingga tidak boleh kita meremehkan siapapun daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu mudah untuk memberikan karunia kepada hamba. Kita nggak tahu ya siapa bagaimana orangnya, mudah sekali Allah buka yang ini, tutup yang ini, kasih yang ini, berikan kepada yang ini, suatu hal yang mudah. Maka kita kalau kita tidak dapat bagian tersebut, setidaknya iman dan percaya, yakin kepada mereka orang-orang saleh, sehingga kita mendapatkan keberkahan daripada mereka. Amin Allahumma